Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini kami akan membuat tugas akidah akhlak. Nah, di sini tugas kami berjudul Biografi Imam Qasim Al-Junaid Ibnu Muhammad Ibnu Junaid Al-Baghdadi. Ia kemudian lebih populer dengan panggilan Al-Junaid Al-Baghdadi dan terkadang juga dipanggil Al-Junaid saja. Lahir di kota Nihawan, Persia, dan wafat pada 298 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 910 Masehi. Imam Junaid belajar ilmu tasawuf kepada pamannya, Syekh Sari Al-Qasati, wafat pada tahun 253 Hijriah atau 867 Masehi, dan Al-Harits Al-Muhasibi, pendiri Madrasah Al-Baghdadi. Sejak kecil, Al-Junaid terkenal sebagai seorang anak yang cerdas, sehingga sangat mudah dan cepat belajar kepada pamannya. Karena kecerdasannya itu, ketika berumur 7 tahun, Al-Junaid telah diuji oleh gurunya tentang makna syukur, maka dijawabnya dengan tangkas. Syukur adalah, jangan sampai Anda berbuat maksiat dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan Al-Junaid di samping sebagai seorang sufi juga sebagai seorang pedagang. Beliau meneruskan usaha ayahnya, yaitu sebagai pedagang barang pecah belah di pasar tradisional. Setelah selesai berdagang, beliau pulang ke rumah dan mampu mengerjakan sholat dalam waktu sehari semalam sebanyak 400 rakaat. Walaupun diberi karunia harta yang banyak, tetapi gaya hidupnya jauh dari kemewahan. Sebagian besar kekayaannya disumbangkan kepada orang-orang yang sufi yang miskin atau digunakan untuk menjamu. Kawan-kawannya, dia adalah sufi yang zuhud, tetapi dia tidak membuat hidupnya terlalu sederhana dan menjauhi kehidupannya yang enak. Dia tidak menyenangi politik, apalagi terjun ke dunia tersebut. Dan dia hidup menyibukkan diri dengan memanjangkan sholat, memperbanyak puasa, dan sangat senang membaca Al-Quran. Al-Junaid lebih mementingkan mengajar dan berdiskusi daripada menulis buku, sehingga Ibnu Nadim dalam bukunya Al-Fihrits hanya menyebutkan 2 kitab Al-Junaid, yaitu Amsal Al-Quran yang naskahnya sudah tidak ada, dan Ar-Rasail yang sebagian besar dapat ditemukan. Oleh karena itu, sebagian besar pendapatannya yang dapat kita temukan adalah yang dimuat dalam kitab-kitab karangan muridnya. Pada akhir perjalanan hidupnya, ia diakui banyak muridnya sebagai imam. Imam Junaid meninggal pada hari Jumat 298 Hijriah atau 910 Masehi dan dimakamkan di dekat makam pamannya sekaligus gurunya, Sari Al-Saganti di Maghdad. Konsep pemikiran tasawuf yang dikembangkan oleh Al-Junaid belum tersusun secara sistematis, hanya disampaikan oleh ungkapan-ungkapan verbalnya, sehingga pemikiran tasawufnya baru banyak ditemukan dari tulisan-tulisan murid-muridnya. Yang mengutip pendapatnya, suatu saat Al-Junaid mengatakan, apabila saya telah mengetahui sesuatu ilmu yang ternyata lebih besar dari tasawuf, tentulah saya telah pergi untuk mencarinya, sekalipun harus dengan merangkak. Ajaran tasawuf Al-Junaid berpusat pada konsep khauf dan raja. Takut, khauf, membuat kabit, rasa kecut atau susah atau sempit. Harap atau raja kepadanya membuat menjadi basit atau lapang atau luas. Al-Junaid berkata, Allah membuat kabit dan khauf, maka hancurlah eksistensi kemanusiaanku. Dan apabila Allah membuat basit dan raja, maka Allah mengembalikan eksistensi kemanusiaanku. Sikap hidup zuhud dan fakir adalah jalan yang ditempuh oleh Al-Junaid dalam laku tasawufnya, sebagaimana disampaikan oleh Said Hawa yang mengutip pernyataan Al-Junaid. Kami tidak mengambil tasawuf dari pembicaraan atau kata-kata, melainkan dari lapar dan keterlepasan dari dunia ini, dan dengan meninggalkan hal-hal yang sudah bisa dan kami senangi. Junaid memandang tasawuf sebagai jalan kearifan manusia dalam menjalankan hidupnya. Baginya, orang arif adalah orang yang tidak terikat oleh waktu. Pemikirannya tentang makrifat terbagi menjadi 2, yaitu makrifat ta'aruf dan makrifat ta'arif.
Ma'rifat ta'aruf adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan orang banyak akan dirinya dan memberitahu orang banyak akan hal-hal yang menyerupai dirinya. Adapun arti ma'rifat ta'arif adalah Allah memberitahu orang banyak bekas-bekas kekuasaannya dalam cakrawala dan dalam diri manusia. Kemudian secara halus terjadilah benda-benda menunjukkan kepada orang banyak bahwa mereka itu ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal cara untuk memperoleh makrifat, Al-Junaid mengatakan harus melalui makamat dan ahwal. Makrifat tidak akan dapat tercapai tanpa pemurnian tauhid. Dasar-dasar ajaran tasawuf Al-Junaid adalah sebagai berikut. 1. Seorang sufi harus meninggalkan kelakuan dan sifat-sifat yang buruk dan menjalankan budi pekerti yang baik. 2. Ajaran tasawuf adalah ajaran-ajaran yang dapat memurnikan hati manusia dan mengajarkan hubungan baik dengan makhluk lain. 3. Memalingkan perhatian dari urusan duniawi kepada urusan ukhrawi. 4. Bagi orang beriman, meninggalkan pergaulan sesama manusia itu lebih mudah dan berpaling kepada Allah itu. 5. Menghancurkan gunung itu lebih mudah daripada menundukkan hawa nafsu. 6. Harus berpegang kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah dengan sempurnanya. Seorang sufi harus bisa melakukan 3 syarat amalannya itu. 1. Melazimkan zikir yang disertai himmah dalam kesadaran penuh. 2. Mempertahankan tingkat kegairahan dan semangat yang tinggi. 3. Senantiasa melaksanakan syariat yang ketat dan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan syariat, ia Al-Hallaj bersalah, tetapi menurut hakikat, Allah yang maha mengetahui. Corak tasawuf yang dikembangkan oleh Al-Junaid Al-Baghdadi ini menjadi rujukan bagi ajaran tasawuf di kemudian hari, sehingga muncul komunitas sufi yang mengambil sanad dari beliau. Di kalangan sufi, Al-Junaid dinilai sebagai guru awal dan mendapatkan gelar syekh atau penghulu kaum sufi. Nah, itu dia tentang biografi Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.